6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu, dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsekal Terauchi. Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past, a world founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish. Pak, benar yang aku dengar. Aku harus cepat menghubungi Bung Karno dan Hatta. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak atas semua itu. Semua itu keputusan dari PPKI. Alangkah janggalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Maukan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu. Mari kita permisi Bung Hatta. Mari. Pada 15 Agustus 1945 pukul 11 berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Koirul Saleh. Dengan tergesa-gesa mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Ya Bung, kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap jiwa, raga, dan kami. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak melakukan pertindakan cepat, maka ada pembunuhan besar-besar yang terjadi. Sini, gorong leherku, tak usah menunggu esok hari. Lalu, mengapa kau tidak melakukannya sendiri? Kenapa harus Soekarno yang melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, besok rakyat akan membunuh orang-orang pro Belanda. Karena benar Bung. Lagi pula, untuk apa kita menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa menciptakan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita pasti bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi segera mungkin. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita tahu bahwa Bung Karno telah menolak proklamasi. Lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta.
Kita desak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Oh, saya setuju dengan itu. Dengan begitu, para Jepang tidak bisa membawa mereka kemana-mana. Dan di manakah kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana tempatnya? Saya akan menghubungi Sudanjo Supendo itu. Assalamualaikum Supendo. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, kami sepakat membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda memberikan keamanan kepada kami dan menjadikan kami tempat untuk menyembuhkan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao King Song. Baiklah, terima kasih Supendo. Sama-sama. Supendo setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao King Song. Kapan rencananya kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Pukul berapa tepatnya? Bagaimana kalau pukul 4 pagi? Bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediaman untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana lagi? Lantas, aku harus pergi. Rengas Dengklok sudah menjadi keputusan para anggota. Selain itu, rakyat akan menyerbu ibu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak akan menang melawan karena tentara Jepang menjemput. Ini sudah menjadi kesepakatan kami. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kita, Bung. Ayolah, Anda sudah kehabisan waktu. Mari. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Bung Karno! Ya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Apakah kalian bisa pergi? Sekarang enak muda. Bagaimana nasibnya? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa ribut sekali? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Mas, pemuda ini akan membawa aku dan datang untuk pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari kita. Lantas bagaimana denganku dan Guntur? Apa kalian akan meninggalkan kami? Tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Bagaimana nasib mereka? Baiklah, Bung, kami akan membawa anak dan istrimu. Tetapi kita harus pergi sekarang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11, rombongan tiba di Jakarta. Mr. Subarjo dan Saleh rapat membicarakan naskah proklamasi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Sepertinya Jepang tidak mengizinkan kita untuk membuat pembuatan proklamasi. Saya punya ide, kita akan melaksanakannya di rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Ayo kita berangkat. Selamat malam, Bung. Rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan gunakan tempat ini. Dijamin 100% keamanan. Kalau begitu saya izin istirahat dulu. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan Diah untuk merumuskan proklamasi. Saudara-saudara, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutkan, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang bisa menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang menandatangani naskah ini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Bagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17 dan umat Islam menjalankan sholat sebanyak 17 rakaat. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Hatta. Setuju. Setuju. Ini, Bung, naskahnya. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Ini Thomas. Iya, Mas. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.